Nah, itulah karena saya punya otoritas karena saya moderator gitu Hak ya. Baik, prerogatif hak moderator. prerogatif. Baik, Pak Jarot. Jadi kami ingin memperoleh pandangan dari Bapak ya, pendapat dari Bapak bahwa kita ini kan hidup di era postmodern, Pak. Artinya keluarga itu memang secara ideal harusnya berkumpul menjadi bersama-sama, tinggal bersama dan sebagainya. Itu adalah kondisi ideal yang menjadi harapan kita semua. Akan tetapi kita tahu secara aktual tidak selalu kondisi ideal itu bisa kita jalani, bisa kita alami. Banyak mungkin dari sisi pekerjaan membuat sebuah keluarga itu harus terpisah, gitu. Harus terpisah. Nah, tentunya kita untuk membangun sebuah keluarga yang tangguh dan juga keluarga yang bertumbuh itu ada tantangannya tersendiri, Pak Jarot. Tidak hanya pekerjaan, mungkin ada hal-hal lain yang membuat keluarga itu terpisah, suami dan istri terpisah jarak, kemudian seorang orang tua dan anak terpisah jarak, mungkin kalau anak-anaknya masih kecil seperti itu. Nah, mohon tips dari Pak Jarot bagaimana kita bisa membangun sebuah keluarga yang tangguh dan tidak hanya tangguh tetapi juga menjadi keluarga yang bertumbuh di dalam Tuhan. Ketika kita harus mengalami keluarga LDR ya, long distance relationship seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya, menurut saya long distance relationship itu berbahaya, ya, berbahaya. Yang pertama kalau suami istri, kalau orang tua anak nggak masalah, ya, terutama bila anak udah usia kuliah. Kalau anak usia dini, kalau orang tuanya demi pekerjaan ke luar negeri atau jadi TKW di Hong Kong dan sebagainya, atau anaknya ditinggal di kampung bersama kakek neneknya, lalu orang tua merantau ke Jakarta. Kalau saya sih tidak menyarankan ya, kalau miskin tinggal di rumah bedeng, pinggir kuburan. Saya tahun 90 sama istri tinggal di pinggir kuburan Kuningan, Jakarta. Jadi ya merantau miskin bareng-bareng gitu ya, supaya anaknya mau diajak di rumah bedeng, orang tuanya mau cari sampah ya anaknya bantuin. Menurut saya anak lebih bagus ikut melihat perjuangan orang tuanya daripada dititipkan lalu dimanjain sama kakek neneknya, jadi kurang ajar di sana, lalu lebih dekat sama kakek neneknya, nanti memberontak orang tuanya atau malah nggak inget orang tuanya. Ketika orang tuanya sudah kaya dan mau balik nggak bisa ngomong sama anaknya. Saya sangat tidak menyarankan yang namanya LDR, ya. Kecuali dia cerai, single parent, lalu orang tuanya betul-betul terpaksa pergi ke Amerika, ke Hong Kong, kemana, anaknya itu dalam kondisi keterpaksaan. Kalau saya masih menyarankan kalau punya pilihan itu pun jangan dipilih. Jadi menderitalah bersama anak, berjuanglah bersama anak, bangun. Karena penderitaan itu menciptakan bonding. Jadi sangat tidak menyarankan, gitu ya. Nah, kalau mau pisah dengan anak itu memang direncanakan. Jadi kalau karena alasan ekonomi, menurut saya tidak, ya. Waktu saya kecil, ibu saya miskin, bapak saya bawa saya merantau ke Solo, lalu saya kecil kelas 1 SD saya sudah jualan es lilin. Ibu saya bangun jam 3 pagi, goreng-goreng singkong, lalu saya sebelum sekolah nganter singkong ke warung-warung, pulang sekolah saya jualan es lilin gitu, dan saya sampai sekarang mengenang itu bukan sebagai penderitaan atau menyesali orang tua miskin, saya mengenang betapa ibu saya berjuang untuk saya. Jadi saya bisa mengajarkan sekarang, kalau Anda miskin, ajak anakmu miskin bareng-bareng, menderita bareng-bareng, makan bubur bareng-bareng, ya, itu jauh lebih baik daripada dia makan sedaging bersama neneknya. Lebih baik dia makan nasi pakai ikan asin pun tidak bisa beli yang utuh. Ibu saya beli ikan asin remuan. Nasinya sudah beli menir, ya, lalu dia beli ikan asinnya, Bu, aku pengen nasi goreng pakai ikan asin greh petek itu loh, Bu, itu kan murah. Gitu. Wah, begitu datang loh, Bu, kok orang ikan asin nih? Ya ibu tuku sing remuan le murah gitu. Pertamanya murah, lama-lama yang jual kasihan, ibu saya dikasih gratis. Jadi, tapi kami menderita bersama-sama, miskin bersama-sama. Ketika saya diberkati, saya ingat ibu saya. Kalau kami nggak menderita bersama-sama, waktu saya sukses, mungkin saya nggak ingat ibu saya. Jadi menurut saya terlalu resiko untuk long distance, ya. Tapi kalau mau long distance dengan anak, nah misalnya SMA anak saya mau kuliah di luar negeri atau di luar kota,
Sebelum dia pergi keluar kota, anak lahir baru, ada PA pribadi, saat teduh, misbah keluarga. Sebelum anak pergi keluar kota, dipersiapkan. Kalau dia keluar katanya waktu SMA, 1 SMP udah belajar uang saku mingguan, 2 SMP udah bulanan, dipersiapkan kemandirian finansial, dipersiapkan kemandirian pribadinya, dipersiapkan dia belajar mengambil keputusan. Jadi waktu dia keluar kota, dia nggak merasa dibuang orang tuanya. Ada orang anak yang disekolahkan keluar kota itu merasa dibuang sama orang tuanya. Jadi long distance itu berbahaya. Orang tua anak. Bagaimana pernikahan? Lebih berbahaya lagi. Walaupun dia hamba Tuhan melayani khotbah baca Alkitab, waktu pemuda ngusir-ngusir setan, begitu suaminya di Jakarta kerja, istri di Bogor, itu masih dekat loh ya, long distance-nya masih dekat. Sabtu Minggu ketemu. Ini namanya commuter marriage atau weekend marriage, karena daripada suaminya bolak-balik Jakarta tiap hari kan capek ya, kos di Jakarta lah Senin sampai Jumat. Ada yang Senin Jumat aja nggak tahan, ketika dia kesepian dia selingkuh. Apalagi long distance-nya suaminya di Kalimantan, istrinya di Jakarta atau di Jawa gitu ya. Dan dia yakin, ibu ini yakin suaminya khotbah kok hari Minggu, bahkan dia pegang jemaat di Kalimantan. Singkat cerita, suaminya pensiun, balik ke Jakarta. Nah, sesama pensiunan tinggal satu komplek. Loh, kenapa suaminya ngasih duit lebih sedikit padahal jabatannya sama dengan sebelah gitu. Ternyata selama suaminya itu bahkan pegang pos PI di Kalimantan, ternyata dia selingkuh dan hasil selingkuhannya sekarang sudah SMP. Cerita seperti ini itu banyak sekali saya jumpai. Bahkan ini kisah nyata yang kami dengar ya di jemaat Kalimantan. Nah, itu bahayanya long distance marriage, karena laki-laki itu kantong sakarnya penuh seminggu bisa 2 kali, seks yang normal seminggu 2 kali. Ibu nggak apa-apa, ibu kuat. Saya kuat kok Pak Jarod, saya nggak seks setahun nggak masalah juga, betul. Kalau ibu bahagia, melayani, merasa berarti. Tapi gimana dengan suami? Ya kuat-kuatin atau dia bilang kuat, dia bilang nggak kuat, ibu gelisah. Dia bilang kuat aja. Kalau diam-diam selingkuh, atau mungkin dia nggak selingkuh lah. Tapi mungkin dia akan onani, hidup dalam kenajisan, kecemaran. Jadi menurut saya saya betul-betul tidak menyarankan yang namanya long distance marriage. Ya, kalau itu terjadi, sekarang udah terlanjur Pak, segera stop aja. Segera mengambil keputusan, bulan depan, tahun depan, apa semester depan segera bersatu lagi. Istri saya karirnya bagus Pak, tinggalkan karirnya, pernikahan lebih penting. Jadi kalau saya menyarankan keputusan agak radikal, percaya suami istri sehati nanti diberkati. Pekerjaan bisa cari lagi, suami nggak bisa cari lagi kecuali dia mati, ya, atau kecuali memang Anda pengen bercerai. Tapi kalau memang mau mempertahankan, bukan hanya mempertahankan, menikah dan bahagia, ya mungkin Pak, kalau saya kangen sama istri, saya bisa seks pun Pak. Ini saya Pak, boleh nggak suami istri seks pun Pak? Ya boleh aja, antara suami istri itu bukan pornografi. Tapi gimana nikmatnya melihat istri telanjang sambil onani dan istrinya melihat suami telanjang sambil masturbasi. Loh, ini saya bicara bla-blaan ini di era keluarga milenial ini, aduh, suami istri seks pun ya memang nggak dosa karena itu suami dan istri, tapi tetap sentuhannya beda. Jadi kita bicara suami istri, hubungannya kan bukan cuma hubungan hukum, hubungan batin, ada hubungan seks yang tak terwakilkan. Maka ketika dia nggak selingkuh pun, lalu sambil nunggu ketemu lagi itu seks pun, antara seks pun pindah ke pornografi juga dekat banget. Kalau istrinya pas nggak mau seks pun, dia dapat tawaran, Anda kesepian, hubungi saya, begitu. Dan banyak laki-laki menikmati seks pun. Cuma kan banyak laki-laki nggak cerita sama istrinya. Jadi kalau saya harus bicara belak-belakan, gitu ya, kehidupan seperti ini pasti bukan yang diinginkan Tuhan. Maka kalau saya tidak mengajarkan cara bahagia dengan LDR. Tidak, saran saya jangan LDR. Resikonya terlalu besar, Tapi kalau di sini ada yang misalnya, Pak, saya LDR 10 tahun, Pak, saya kudus, Pak, saya melayani Tuhan, saya tidak selingkuh, saya tidak onani. Oke, Anda boleh bersaksi. Tapi kalau saya tidak mengajarkan suami istri long distance marriage. Ya, maafkan, mungkin jawaban saya tidak seperti yang diharapkan. Tapi saya terlalu banyak mendengar kasus LDR yang selingkuh, yang onani, yang dalam penajisan, dan sebagainya. Sehingga saya mengatakan ada masalah yang bisa diselesaikan ketika suami istri tinggal bersama. Apa masalahnya? Ekonomi, hidup sederhana. Suaminya nganggur, cari pekerjaan, atau istri yang nganggur, cari pekerjaan. Jadi menurut saya masalahnya diselesaikan, tapi suami istri tinggal satu kota. Daripada terjadi masalah lain yang menyelesaikannya rumit.
Kalau sudah terlibat perselingkuhan, perselingkuhannya sudah ada anak, yang diselingkuhi udah hamil, lalu selingkuhannya kalau udah hamil kenapa? Waduh, dia bilang, dia diporotin suaminya nih. Saya baru terima suami yang, Pak, saya diporoti sama selingkuhan saya, Pak. Kalau saya nggak ngasih duit saya, dia ancam akan ngasih fotonya sama istri saya. Dia ngasih duit, sampai dia utang bank sepertiga gaji untuk cicilannya. Sekarang saya diancam lagi, Pak. Kalau dia nggak, saya ngasih duit lagi, Pak. Saya dilapori sama atasan saya, Pak. Saya bisa dipecat, Pak. Saya bilang begini, sekarang kamu cerita sama istri kalau kamu selingkuh, kamu cerita sama atasan kamu kalau kamu selingkuh, lalu kamu bilang sama yang meres itu, kalau mau ngelaporin, laporin, aku udah lapor duluan. Supaya nggak diperes-peres lagi. Duh, LDR itu ceritanya banyak banget. Ya, maka kalau saya sekali lagi tidak mengajarkan bagaimana tips bahagia dalam LDR. Segera akhiri LDR-nya dan selesaikan masalah yang ada ketika terjadi masalah dengan bersatu. Ya, pindah pekerjaan, ada masalah ekonomi, selesaikan masalah ekonominya. Tapi jangan menyiasati bagaimana suami istri berpisah dan bahagia. Gimana bahagia? Jadi Anda tinggal di beda kota gitu, mau terbang tiap minggu 2 kali untuk seks, mahal banget seksnya. Mau seminggu sekali, mahal juga. Sebulan 2 kali, masih mahal juga. Ya kalau gitu nggak usah seks sebulan sekali, Pak. Ya 6 bulan sekali, ya bagus kalau ada kuat. Tanpa onani. Karena onani itu kalau kita bicara Alkitab, itu najis. Ya kalau gitu saya nggak percaya Alkitab, Pak, kalau itu najis. Anda jadi tidak rohani kalau begitu. Jadi menurut saya, sekali lagi, saya tidak mau mengajarkan cara bahagia dengan LDR. Lebih baik segera diakhiri LDR-nya. Oke, Tuhan memberkati.